Halo semuanya, pada hari ini kita akan membahas mengenai analisis manajemen sumber daya manusia di PT ACE Hardware Indonesia. Beberapa aspek yang akan dianalisis pada materi kali ini yaitu Equal Employment Opportunity, analisis dan desain pekerjaan, rekrutmen, seleksi karyawan, pelatihan SDM, penilaian kinerja, kompensasi, motivasi dan kepuasan kerja, tren terkini yang mempengaruhi SDM, karir dan retensi, dan manajemen keselamatan, kesehatan, dan resiko. PT ACE Hardware Indonesia merupakan perusahaan retail yang didirikan pada tanggal 3 Februari 1995 dengan nama awal PT Kawan Lama Home Center yang membuka gerai pertamanya pada tahun 1996 di daerah Karawaci, Tangerang, Jawa Barat. Pada tanggal 28 Oktober 1997, perusahaan mengalami perubahan nama menjadi PT ACE Indo Retail Perkakas yang kemudian perseroan secara resmi menggunakan nama PT ACE Hardware Indonesia pada tanggal 28 Agustus 2001. Visi dari PT ACE Hardware Indonesia adalah menjadi retail terdepan di Indonesia untuk produk perlengkapan rumah tangga dan gaya hidup. Sedangkan misinya adalah menawarkan ragam produk berkualitas tinggi dengan harga bersaing dan didukung oleh layanan terpadu dari tim profesional. PT ACE Hardware Indonesia menganut 3 nilai dasar keberlanjutan, yaitu people, planet, dan profit. Sejak pembukaan gerai pertamanya, PT ACE Hardware Indonesia terus berkembang sebagai perusahaan retail terkemuka yang menyediakan berbagai perlengkapan rumah tangga dan gaya hidup di Indonesia. Pada tahun 2018, PT ACE Hardware Indonesia membuka ACE Express yang berupa gerai dengan luas kurang dari 1.000 meter persegi. ACE Express menjadi tempat berbelanja yang memudahkan konsumen, terutama di daerah perumahan, dengan menawarkan produk kebutuhan sehari-hari. ACE telah memiliki total 18 toko ACE Express yang tersebar di berbagai wilayah Jabodetabek, Bandung, Surabaya, dan Palembang. PT ACE Hardware Indonesia menjadi salah satu toko perlengkapan rumah dengan persediaan yang cukup lengkap dengan memiliki banyak karyawan serta setiap karyawan harus mempunyai target kerja yang berkualitas. Tingkat reputasi PT ACE Hardware Indonesia terhitung telah memasuki ranah internasional dengan harus memiliki karyawan yang mampu menyesuaikan tujuan perusahaan agar menjadi perusahaan dengan retail yang tinggi dan mampu bersaing. Sepanjang tahun 2022, PT ACE Hardware Indonesia telah berhasil meraih beberapa penghargaan bergengsi, yaitu Indonesian Digital Innovation Awards, Wow Brands 2022, Indonesian Best Managed Companies, dan Service Quality Award 2022. Per 19 September 2022, ACE Hardware telah memiliki sebanyak 228 gerai dengan luas total lebih dari 500.000 meter persegi yang tersebar di 52 kota se-Indonesia. Produk dari PT ACE Hardware Indonesia ini dapat dibeli langsung melalui toko maupun online dengan melalui situs online resmi yaitu ruparupa.com dan www.acehardware.co.id/shop. Selain itu, barang yang dipesan dapat dikirimkan langsung ke alamat tujuan atau dapat diambil di toko pilihan. Equal Employment Opportunity atau EEO. PT ACE Hardware Indonesia telah melakukan proses rekrutmen yang transparan, adil, dan setara bagi seluruh individu sesuai prosedur dan peraturan yang telah diterapkan di perseroan. PT ACE Hardware Indonesia mengutamakan asas kesetaraan dengan tidak memandang perbedaan golongan, ras, suku, agama, gender, dan kelas sosial dalam melaksanakan rekrutmen. Kebijakan tersebut tertuang dalam Kebijakan Perencanaan Karir dan SOPSS Program Pengembangan Individu yaitu Manajemen SDM berdasarkan pada keadilan dan kesetaraan. Kebijakan promosi dan karir karyawan berdasarkan persyaratan jabatan, pendidikan atau kompetensi sesuai kebutuhan perseroan tanpa memandang gender, agama, dan suku. Setiap karyawan memiliki kesempatan dan peluang promosi dan karir yang sama. Analisis dan desain pekerjaan. PT ACE Hardware Indonesia sendiri memiliki Human Capital Division atau HCD yang akan bertanggung jawab dan terus berinovasi untuk menciptakan sistem kepegawaian yang mengikuti perkembangan bisnis. HCD berusaha menempatkan SDM pada posisi yang tepat dan sesuai dengan kompetensi yang dimiliki, sehingga dapat menampilkan kinerja yang lebih optimal bagi perusahaan.
PT S Hardware Indonesia juga telah memiliki standar prosedur dalam proses pengembangan karir yang dilengkapi dengan metode assessment center. HCD sendiri memiliki beberapa tugas yang harus dilakukan dalam proses analisis dan desain pekerjaan bagi karyawan, antara lain, HCD memiliki tanggung jawab penuh pada proses rekrutmen calon karyawan agar dapat sesuai dengan kriteria perusahaan. Setelah melalui proses rekrutmen, HCD akan mempersiapkan karyawan baru dengan onboarding sesuai dengan budaya perusahaan. Onboarding sendiri dapat diartikan dengan proses penyesuaian karyawan baru terhadap culture atau budaya perusahaan. HCD bertanggung jawab dalam memberikan pelatihan yang memadai agar dapat membantu setiap karyawan memiliki kinerja yang baik untuk perusahaan. Karyawan dapat mengasah keterampilan yang dimiliki dan mendapatkan keahlian baru agar mereka dapat berkembang dalam karirnya. Dalam hal ini, HCD bertugas untuk memberikan penilaian terhadap pekerjaan karyawan yang berguna sebagai umpan balik agar produktivitas kerja karyawan dapat terus meningkat. HCD memiliki akses penuh pada setiap data karyawan yang dapat digunakan untuk melakukan review performa, memprediksi terjadinya turnover, menilai keterampilan, dan membuat strategi bisnis yang lebih baik. Rekrutmen, perseroan mengembangkan employer branding yang bertujuan untuk meningkatkan attractiveness bagi para kandidat yang berpotensi dan terus meningkatkan cara-cara baru dalam melakukan rekrutmen. Strategi perekrutan karyawan PT S Hardware Indonesia meliputi 2 program, yaitu program perekrutan reguler seperti walk-in interview, lowongan pekerjaan, job fair, dan perekrutan melalui kampus atau sekolah. Yang kedua, program pengembangan eksternal seperti program perekrutan untuk tingkat penyelia hingga manajerial. Di samping itu, PT S Hardware Indonesia telah melaksanakan beberapa tahap terkait dengan rekrutmen karyawan, antara lain, scoping merupakan langkah awal yang digunakan dalam mengidentifikasi kesesuaian calon karyawan dengan kompetensi jabatan yang diselaraskan dengan dinamika pembangunan bisnis perseroan. Kedua, seeking merupakan proses pencarian kandidat melalui situs rekrutmen, situs perusahaan, job fair atau job expo, employer referral, kampus atau school hiring, dan advertisement. Ketiga, yaitu screening, merupakan langkah penerapan seleksi dan assessment berdasarkan kompetensi yang dimiliki calon karyawan. Keempat, selling sebagai proses negosiasi antara calon karyawan dan perseroan terkait dengan kompensasi dan keuntungan yang menarik. Yang kelima, socialization merupakan proses sosialisasi bagi karyawan baru yang dapat digunakan sebagai acuan untuk penempatan individu pada posisi pekerjaan yang tepat dan sesuai. Metode rekrutmen yang digunakan oleh PT S Hardware Indonesia yaitu rekrutmen melalui website dengan mendaftarkan diri serta mengirimkan kurikulum vitae lewat email atau dapat langsung mengikuti walk-in interview yang biasanya diumumkan melalui akun sosial media resmi PT S Hardware Indonesia yaitu @locker_kawan_lama_retail. Seleksi karyawan. Seleksi karyawan merupakan tahap pemilihan karyawan yang mempunyai kualitas serta kemampuan yang sesuai dengan yang dibutuhkan perusahaan. Pelaksanaan seleksi karyawan PT S Hardware Indonesia pada dasarnya sama seperti seleksi karyawan perusahaan pada umumnya, yaitu seleksi administrasi. Pada tahap ini dilakukan seleksi berkas dengan diambil beberapa penilaian, yaitu mulai dari latar belakang pendidikan, pengalaman kerja, hingga skill apa saja yang dikuasai. Penilaian administrasi tersebut dirangkum dalam dokumen berbentuk surat lamaran dan daftar riwayat hidup atau kurikulum vitae, sehingga para pelamar harus memahami kualifikasi dalam proses rekrutmen dan seleksi karyawan pada perusahaan. Kedua, tes psikotes. Psikotes merupakan sebuah tes yang dapat memberikan gambaran mengenai performa yang dimiliki seorang calon karyawan ketika sudah mulai bekerja. Tes ini dapat menggambarkan bagaimana seseorang akan menghadapi kondisi yang penuh tekanan dan tetap bisa bekerja dengan baik dalam hal tersebut. Interview HRD. Tahap ini adalah tahapan di mana pelamar akan bertemu dengan HRD secara langsung. Pada tahap ini, pelamar akan diberi pertanyaan spesifik mengenai hal yang telah tercantum pada CV yang telah dikumpulkan. Di akhir wawancara, pelamar akan melakukan tes buta warna. Keempat, interview user. Pada tahap ini, pelamar akan diwawancarai oleh store manager mengenai beberapa pertanyaan masalah kepribadian atau personal dan kemampuan yang dimiliki. Pada interview ini, biasanya sekaligus sebagai penentu untuk pelamar akan ditempatkan pada cabang toko daerah yang telah dipilihkan. Kelima, finalisasi dan tanda tangan kontrak. Setelah interview dengan user, maka pelamar dapat menunggu sekitar 2 minggu untuk diberikan kabar keberlanjutan melalui pesan elektronik mengenai lamaran kerja di PT S Hardware Indonesia.
Jika pelamar dinyatakan diterima, maka tahap selanjutnya yaitu finalisasi dengan mengumpulkan berkas-berkas kelengkapan dan untuk selanjutnya melakukan tanda tangan kontrak kerja. Pelatihan SDM. PT S Hardware Indonesia mengadakan pelatihan dan pembelajaran yang inovatif terhadap karyawan secara berkala guna mempertahankan kualitas pelayanan karyawan terhadap pelanggan. Program pelatihan yang diselenggarakan oleh PT S Hardware Indonesia untuk meningkatkan kualitas karyawan disebut Innovative Learning, yang meliputi 1. Proses, merupakan proses pengembangan berkelanjutan untuk membangun sumber daya manusia berkualitas. Kedua, partnership, merupakan tahap pembangunan kemitraan dengan semua bagian terkait agar pelatihan dapat dilaksanakan dan diterapkan secara efektif dengan hasil optimal. Ketiga, teknologi, merupakan upaya penerapan teknologi seperti e-learning, video conference, training, webinar, dan learning management system berbasis web untuk meningkatkan produktivitas dan mempercepat proses pembelajaran serta efisiensi biaya pembelajaran. Keempat, customer focus, merupakan kualitas pelayanan untuk mencapai memorable shopping experience melalui program sertifikasi. Kelima, Helpful 101, merupakan pelatihan yang berorientasi pada total customer satisfaction dan pleasant shopping experience. Penilaian kinerja. Pada proses penilaian kinerja, PT S Hardware Indonesia menerapkan sistem penilaian kinerja yang objektif. Penilaian kinerja oleh bagian Employee Performance Management dilaksanakan melalui Key Performance Indicators atau KPI setiap tahun dan Performance Appraisal yang dilakukan sebanyak 2 kali dalam setahun. Proses penilaian kinerja mencakup 3 tahap. Yang pertama, Self-Appraisal. Proses Performance Appraisal digunakan untuk mendorong agar karyawan bertanggung jawab dalam melakukan penilaian kinerja untuk diri sendiri. Hal tersebut dilakukan dengan menilai pencapaian atau kegagalan serta mendorong memanajemen diri sendiri. Kedua, Superior Appraisal merupakan pendorong bagi perusahaan untuk mencapai kinerja yang unggul dan bermutu tinggi, di mana keputusannya didasarkan pada 7 kriteria hasil yang diadopsi dan diadaptasi dari Malcolm Baldrige, yaitu termasuk kepemimpinan, perencanaan strategis, fokus pada pelanggan, pengukuran, analisis dan manajemen pengetahuan, fokus pada tenaga kerja, manajemen proses, dan hasil. Ketiga, Superior Appraisal, proses yang dilaksanakan dengan meningkatkan komunikasi dan integrasi, membingkai tujuan organisasi, memberikan feedback atau umpan balik pada strategi karena kinerja organisasi selalu sejalan dengan strategi organisasi. Kompensasi. Manajemen PT S Hardware Indonesia sangat memperhatikan kenyamanan dan kebutuhan karyawan sebagai aset utama perseroan. Selain jenjang karir, hal-hal lain yang sangat mempengaruhi kinerja karyawan adalah remunerasi, fasilitas usaha, dan lingkungan kerja. Sistem remunerasi PT S Hardware Indonesia ditinjau secara berkala dan sangat kompetitif dibandingkan peritel lainnya. Adanya Key Performance Indicator untuk mengukur kinerja karyawan setiap jabatan merupakan alat ukur efektif guna mendorong produktivitas yang optimal serta untuk menetapkan penghargaan dan prestasi bagi karyawan. PT S Hardware Indonesia melakukan pemberian kompensasi sebagai bentuk penghargaan atas kinerja yang telah didedikasikan pada perseroan. Motivasi dan kepuasan kerja. PT S Hardware Indonesia telah berupaya meningkatkan motivasi dan kepuasan kerja bagi karyawan dengan cara pemberian penghargaan atau reward. PT S Hardware Indonesia telah melaksanakan pemberian suatu penghargaan atau reward kepada setiap karyawan yang berkompeten terhadap kinerjanya. Kedua, menciptakan suasana kerja harmonis. Suasana tempat kerja yang menawan sangat penting untuk menentukan hasil kinerja para karyawan. Tempat kerja yang nyaman akan memberikan kesempatan bagi karyawan untuk mengatur area kerja mereka semenarik mungkin. Ketiga, mengembangkan rasa kagum dan bangga terhadap perusahaan. Karyawan yang memiliki rasa kagum dan bangga terhadap perusahaan akan berusaha lebih keras dan giat untuk memajukan perusahaan dan akan merasa tidak beruntung jika meninggalkan perusahaan tempat ia bekerja. Manajemen Store PT S Hardware Indonesia juga telah memberikan motivasi kerja kepada para karyawan dengan cara mengcoaching satu persatu karyawan, menganalisa dan memberikan arahan serta menggali setiap kebutuhan karyawan agar dapat membuat aktivitas bekerja lebih baik. Tren terkini yang mempengaruhi SDM. Beradaptasi dengan adanya perkembangan teknologi, PT S Hardware Indonesia telah berhasil mengeluarkan sebuah inovasi, yaitu membuka gerai belanja online yang dapat memudahkan pelanggan bernama Rupa-Rupa.
Rupa-rupa.com mempunyai fitur express delivery yang bekerja sama dengan Gojek, Bluebird, dan JTR Service untuk mempercepat pengiriman produk kepada para pelanggan serta meningkatkan kenyamanan belanja. Selama masa pandemi COVID-19, PT Es Hardware Indonesia juga melakukan salah satu tren rekrutmen terkait dengan sistem kerja karyawan, yaitu mengadakan work from home atau WFH untuk para karyawannya agar dapat turut menghambat penyebaran virus COVID-19. Selain pelaksanaan WFH, perseroan juga melakukan sistem kerja hibrida atau hybrid agar suasana kantor tidak terlalu banyak orang yang dapat menyebabkan mudahnya terjangkit virus COVID-19. Karir dan retensi. Dalam hal jenjang karir, PT Es Hardware Indonesia menempatkan karyawan baru sebagai karyawan kontrak, di mana setelah masa kontrak 1 tahun, maka hal tersebut menjadi penentuan apakah karyawan baru dapat melanjutkan menuju karir yang lebih tinggi atau diberhentikan. Tahap kedua setelah menjadi karyawan kontrak yaitu karyawan dapat ditempatkan sebagai staf, tahap ketiga yaitu senior supervisor, tahap keempat yaitu supervisor, dan tahap kelima yaitu sebagai asisten manajer atau deputy store manager. Jika dirangkum dari tahap awal, maka tingkat jenjang karir PT Es Hardware Indonesia mulai dari yang tertinggi yaitu tingkat pertama sebagai asisten manajer atau deputy store manager, tingkatan kedua sebagai supervisor, tingkatan ketiga sebagai senior supervisor, dan tingkatan keempat sekaligus tingkatan paling bawah yaitu staff. Salah satu usaha pengembangan karir karyawan yang dilakukan oleh PT Es Hardware Indonesia adalah dengan melakukan rotasi kerja atau rolling system. Rotasi kerja mempunyai dua macam permintaan, yaitu rotasi atas permintaan sendiri dan alih tugas produktif atau ATP. Rotasi atas permintaan sendiri diartikan sebagai rotasi yang dilakukan atas keinginan dari karyawan yang bersangkutan dan dengan persetujuan pimpinan. Sedangkan alih tugas produktif merupakan rotasi karena kehendak pimpinan perusahaan untuk meningkatkan penjualan dengan menempatkan karyawan yang bersangkutan ke jabatan atau pekerjaan yang sesuai dengan pengetahuan yang lebih menonjol. Cara yang dilakukan oleh PT Es Hardware Indonesia dalam melakukan retensi adalah dengan membangun hubungan yang baik antara karyawan dengan perseroan dan membangun rasa memiliki bagi karyawan perseroan. Hal tersebut juga merupakan salah satu peran penting dari divisi hubungan industrial. Agar tercipta hubungan yang harmonis antara karyawan dan perseroan, dibutuhkan pula iklim kerja yang positif, hangat, dan kondusif. Dalam membangun hubungan harmonis tersebut, Divisi Hubungan Industrial menjalankan beberapa program penyelenggaraan employee catering seperti coffee morning, ucapan sukacita maupun duka cita, kunjungan karyawan sakit, dan lain sebagainya. Selain itu, PT Es Hardware Indonesia juga memberikan program coaching yang bertujuan untuk membantu karyawan dalam menghadapi masalah keterbatasan pemahaman terhadap tugas dan pekerjaannya. Manajemen keselamatan, kesehatan, dan risiko. PT Es Hardware Indonesia berkomitmen untuk mengelola kesehatan dan keselamatan kerja atau K3 untuk mencegah penyakit dan kecelakaan kerja. Pengelolaan K3 yang maksimal sangat penting guna memastikan aktivitas perusahaan yang sehat, aman, dan nyaman. Dalam rangka mengimplementasikan keselamatan dan kesehatan kerja, PT Es Hardware Indonesia memberikan sosialisasi keselamatan kerja yang dilakukan pada saat karyawan bergabung melalui materi kesehatan dan keselamatan kerja pada saat penyelenggaraan program orientasi karyawan baru. Kampanye K3 ini juga disosialisasikan melalui email flash, media sosial maupun TV media. Sepanjang 2021, perseroan tetap konsisten mendukung upaya pemerintah dalam menghentikan laju penyebaran virus COVID-19. Penerapan berbagai kebijakan dalam rangka manajemen risiko keselamatan kerja dan kesehatan karyawan PT Es Hardware Indonesia antara lain penerapan sistem kerja work from home, memberlakukan pembatasan kunjungan, menerapkan physical distancing di lingkungan kerja, mewajibkan pemakaian masker dalam area perseroan, dan mensosialisasikan informasi terkait cara pencegahan penularan virus COVID-19. Protokol kesehatan pun diterapkan selama masa pandemi, seperti pemeriksaan suhu tubuh sebelum bekerja, penyediaan alat pelindung diri standar yaitu masker, face shield, dan sarung tangan, penyediaan fasilitas bagi karyawan untuk rapid test dan swab test, membantu karyawan yang positif COVID-19 untuk segera dirawat di rumah sakit, memberikan obat dan vitamin untuk karyawan gerai, dan memfasilitasi vaksinasi lengkap. Cukup sekian materi yang dapat disampaikan, semoga bermanfaat, sampai jumpa.